Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran firman-Nya kali ini. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 12 Februari 2021, kita akan belajar dari Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Esra pasal yang ke-7 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Judulnya adalah Milikilah Tekad. Milikilah tekad. Apa itu tekad? Tekad itu adalah kemauan atau kehendak yang pasti atau kebulatan hati. Di dalam kata yang singkat, satu kata yaitu iktikad. Iktikad. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata bertekad di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata kun levav. Kun levav. Itu sama artinya dengan mempersiapkan hati, memapankan hati, meneguhkan hati. Ada dua hal penting yang akan kita pelajari berkaitan dengan tekad. Yang pertama, tekad itu harus yang benar. Tekad itu harus yang benar. Kita baca ayat yang ke-10. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Tekad itu harus yang benar. Ada tiga yang Esra bertekad ya, ada tiga hal di sini. Yang pertama, meneliti Taurat Tuhan. Esra perlu tahu kebenaran secara lebih mendalam. Sehingga dia berusaha untuk meneliti Taurat Tuhan. Kemudian melakukannya. Melakukannya berarti kan melakukan Taurat itu, terutama yang sudah dia teliti. Esra tidak hanya ingin pintar di otak, tetapi juga ingin pintar di tindakan. Makanya dia bertekad melakukan Taurat Tuhan. Dia juga bertekad mengajarkan ketetapan dan peraturan. Ya, terutama ini peraturan yang diberikan oleh Tuhan, ketetapan yang diberikan oleh Tuhan di dalam Taurat Tuhan itu. Tapi bisa juga yang lain, yaitu berkaitan dengan kehidupan sipil, berkaitan dengan kehidupan moral ataupun hukum. Jadi Esra bertekad mengajarkan ketetapan dan peraturan baik yang Tuhan berikan melalui Taurat Tuhan atau Taurat Musa, dan juga yang berupa sipil, pernyataan sipil atau peraturan sipil, ketetapan sipil, dan yang berkaitan dengan moral dan juga hukum. Esra bertekad mengajarkan hal-hal itu, dikatakan mengajarkan hal-hal itu kepada orang Israel. Ini tekad yang baik. Tekad yang baik. Tidak hanya pintar, tetapi juga mau mengajarkan dan melakukannya. Tidak jargoni. Kalau jargoni kan iso ngajar, iso nglakoni ya. Esra tidak begitu. Esra ingin pintar tetapi tidak jargon. Melakukan dan mengajarkan. Jadi tekad Esra ini adalah tekad yang benar. Tekad Esra ini benar, yang benar ya. Ini perlu, penekanan ini perlu. Jadi memiliki tekad, tetapi tekad yang benar. Yang kedua, tekad itu disesuaikan dengan keberadaan diri. Perhatikan ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kemudian daripada semuanya itu,
pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya, bin Azaria, bin Hilkia, bin Salum, bin Sadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Serahya, bin Usi, bin Buki, bin Abisua, bin Pinehas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Keberadaan Esra dicatat di sini ada 2. Silsilah dicatat di sini, ya kita kalau baca mungkin bosan ya. Kalau baca begitu aja bosan. Kalau tidak mengerti maknanya. Nah, silsilah yang ditulis di sini, daftar keturunan yang ditulis di sini, ini adalah untuk menekankan siapa Esra. Yaitu Esra adalah seorang imam. Bahkan keturunan imam besar Harun atau imam kepala Harun. Ini penting. Jadi keberadaan ini penting. Esra seorang imam, bahkan keturunan imam kepala atau imam besar Harun. Ini penting. Yang kedua, Esra adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa. Kata Ibrani yang sama ini dipakai, yaitu mahir. Ya, mahir. Itu artinya cepat. Itu artinya terampil. Itu artinya rajin. Itu artinya siap. Jadi keberadaan Esra di sini tidak jauh-jauh dari Taurat Musa atau Taurat Tuhan. Oleh sebab itu tekadnya disesuaikan dengan hal itu. Kalau Esra adalah seorang imam, bahkan keturunan imam besar Harun, dia juga seorang yang mahir dalam Taurat Musa, maka tekadnya disesuaikan, yaitu tekad meneliti, melakukan, dan mengajarkan ya, Taurat Tuhan itu. Jadi disesuaikan dengan keberadaan dirinya. Ini cocok gitu ya, cocok. Tekadnya seperti itu, keberadaannya seperti itu. Cocok. Jadi jalannya akan sangat baik karena cocok dengan keberadaan diri. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kita semua harus punya tekad. Kita semua harus punya tekad. Apalagi dalam situasi yang sekarang ini. Harus punya tekad. Harus punya tekad. Kalau tidak, kalau kita tidak punya tekad, maka kita akan mudah terjatuh dalam menghadapi masalah yang sekarang ini. Kita harus punya tekad. Anda dan saya harus punya tekad. Harus punya tekad. Supaya kita tidak mudah jatuh menghadapi persoalan kehidupan yang sangat rumit pada saat ini oleh karena masalah pandemi COVID-19 yang belum selesai. Jadi kita harus punya tekad. Tapi ingat 2 hal tadi. Tekad itu harus benar. Tekad itu harus benar. Kalau Anda itu mempunyai kemampuan untuk berdagang, ya bertekad untuk mengembangkan usaha dagangnya itu. Bertekad. Kalau Anda mempunyai kemampuan, keterampilan mengajar, ya bertekad. Semakin banyak ya belajar dan diajarkan dan terus bertekad untuk hal itu. Sehingga masalah tidak akan menjatuhkan Anda. Dan kalau Anda seorang pekerja, ya bertekad. Bertekad untuk bekerja dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Apalagi Anda seorang hamba Tuhan yang bertekad. Bertekad untuk melayani Tuhan dengan baik. Mungkin dengan lebih kreatif lagi ketika mengunjungi jemaat. Mungkin melalui online, ya, tapi harus kreatif. Harus kreatif. Dan semakin kreatif karena Anda hamba Tuhan. Jadi lakukan itu dengan tekad. Dengan tekad. Sesuai dengan keberadaan Anda. Dan masih banyak lagi posisi-posisi yang saya yakin Bapak Ibu ya punya posisi yang lain seperti yang tidak saya sebutkan, mesti ada yang lain lagi, posisi yang lain.
bertekad untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan posisi Anda, sesuai dengan status Anda, sesuai dengan keterampilan Anda. Sebab jika demikian, maka langkah-langkah kita akan baik. Kita akan tenang di dalam menjalani kehidupan ini. Karena ada tekad yang sesuai dengan keberadaan kita. Jadi kita tenang, tidak kemerungsung, tidak galau, tidak takut gagal, tidak takut khawatir, tidak khawatir, tidak takut, tidak berhasil, pokoknya kita akan berjalan melangkah dengan baik, dengan tenang, karena tekad itu sesuai dengan keberadaan diri kita. Jika sudah demikian, maka kita tetap bisa bersuka cita, walaupun masalah ada, kita tetap bisa bergembira, walaupun keadaan seperti ini. Kita akan bisa berhasil karena tekad kita mengerjakannya sesuai dengan apa yang kita punya, keterampilan kita, keberadaan kita. Kita akan melangkah dengan baik dan akan berhasil. Tentu Bapak Ibu ingin dalam situasi yang semacam ini memperoleh keberhasilan. Bisa, yaitu miliki tekad yang benar dan tekad yang sesuai dengan keberadaan, keterampilan, atau kemampuan Anda masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah belajar. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa